Apa arti sepak bola jika tak ada supporter, para pendukung setia, mereka yang datang dengan berbagai atribut klub kebanggaan, rela berpanas dan berhujan di pinggir lapangan. Para supporter inilah yang sesungguhnya menghidupkan sepak bola Indonesia. Teriakan mereka begitu gegap gempita dan bukan sekedar datang ke lapangan. Tak sedikit supporter sejati yang bahkan rela patungan membayar gaji pemain yang tertunggak berbulan-bulan. Inilah suara mereka, suara supporter Indonesia. Mas Helmi, pemain kebanggaan Anda, pemilik, manajemen, semuanya tidak ada yang mau bicara. Apa yang terjadi pada sepak bola Gajah itu? Sepak bola Gajah ini yang pasti yang paling dirugikan adalah supporter. Karena supporter tidak digaji oleh tim. Supporter selama ini yang masuk ke stadion membayar gitu. Terkadang supporter iuran untuk membayar gaji pemain. Pengorbanan supporter sungguh besar. Begini Mbak Najwa, mafia ini kan seperti kentut. Jadi ada baunya tapi nggak kelihatan wujudnya. Kalau kelihatan wujudnya namanya maling, rampok, copet, itu ada wujudnya. Tapi ini mafia bola dan terjadi. Sulit sekali bagi saya dan mungkin sebagian teman-teman harus percaya lagi kepada PSSI setelah apa yang banyak terjadi. Dan Pak Inja selalu bicara manis A sampai Z, tetapi ya sampai dengan saat ini ya itu begitu-begitu aja Mbak gitu. Baik. Jadi menurut saya lebih tertarik kepada Menpora kita yang baru. Pak Imam Nahrawi, pecinta sepak bola nasional, banyak berharap kepada Bapak ya. Menteri-menteri Pak Jokowi yang lain sudah banyak yang bekerja. Menteri Susi sudah melawan mafia ikan. Menteri ESDM melawan mafia migas. Sekarang Bapak saatnya melawan mafia bola. Terima kasih Bang. Kemarin kita memang aksi ke istana terkait memang polemik sepak bola kita antara Kemenpora dan PSSI. Intinya kita pengen naikkan level sedikit ke atas. Kita ingin mengadukan ini persoalan ke Presiden terkait polemik ini. Artinya bahwa kita berharap Pak Presiden punya arahan yang baik buat sepak bola kita ke depan. Yang harus kita kedepankan adalah poinnya, besok itu kita ada SEA Games, ada Asian Games. Yang ini harus diperhatikan secara khusus. Nah, kalau stakeholder sepak bola kita semuanya tidak ingin memperbaiki sepak bola kita, siapa yang memperbaiki? Kita harus kembali ke sini. Artinya memang mungkin Pak Menteri sudah dikasih arahan oleh Pak Presiden supaya memang kompetisi tetap jalan. Kami sudah muak gitu dengan rezim PSSI gitu. Kami itu kan melawan sudah cukup lama gitu. Kami mulai tahun 2010 gitu. 2010 kami berhadapan langsung tanpa didukung oleh pemerintah, tanpa didukung oleh siapapun. Kami berjuang sendiri gitu. Nah, pembekuan PSSI 18 April itu harga yang pantas gitu untuk sebuah organisasi yang memang tertutup, organisasi yang tidak bisa dijamah oleh siapapun gitu. Organisasi yang justru membunuh klub, termasuk kami gitu, Persebaya gitu. Kami sudah 2 tahun gitu ya, 2 tahun ini tidak mendukung Persebaya kami gitu. Jadi memang menurut kami adalah ya kenapa 18 April kemarin menjadi kegembiraan, seharusnya menjadi kegembiraan siapapun gitu.
Orang Indonesia begitu mencintai sepak bola. Di lapangan, di jalanan, di pinggir kali, di balik gedung-gedung tinggi, semua suka menggocek bola. Fanatismenya bukan saja pada klub lokal, klub-klub asing pun menjadi incaran. Nah, ini jelas sebuah potensi bisnis yang menggiurkan yang kerap ditangkap oleh para promotor sebagai peluang mendatangkan klub-klub asing yang dipastikan punya ribuan penggemar di tanah air. Bertanding dengan timnas yang kita tahu minim prestasi. Nah, betulkah laga melawan tim asing bisa membantu menaikkan prestasi tim Indonesia? Apakah ada korelasinya? Apakah memang Anda yakin sepenuh hati kedatangan klub-klub yang kemudian mendapat bayaran luar biasa besar ini ada manfaatnya untuk peningkatan prestasi? Secara langsung enggak. Tapi saya secara langsung tidak ada ya? Secara langsung tidak ada. Tapi saya melihatnya suatu proses. Seperti kalau dilihat aja pada saat tahun lalu di AFF gitu, kita ngelawan Malaysia. Malaysia secara mental pemainnya pasti mereka sedikit lebih pede begitu ngelawan Indonesia. Simpelnya mereka mikir, saya tiap tahun didatengin Chelsea, Arsenal, ini itu. Sedangkan lo belum pernah. Jadi itu aja, selama kita continue kita buat, ya saya rasa hasilnya akan maksimal. Dan win-win ya, promotornya dapat untung terus, bisnis terus tiap tahun ini terus. Nggak juga, kalau dibilang win-win nggak juga gitu. Kadang apa yang kita lihat di lapangan belum tentu sama apa yang kita lihat di kas. Oh begitu, nggak percaya saya, masa sih belasan miliar kasnya kemudian tidak celing-celing begitu. Kalau Anda melihatnya seperti apa? Apakah memang segala hal, tadi kan pengalaman, kemudian juga kesempatan untuk bertanding, dilirik dan sebagainya, itu semua memang lebih banyak manfaat dari mudorot kan? Saya nggak mau bilang itu mudorot atau tidak mudorot, tetapi saya ingin kasih beberapa perspektif sejarah misalnya. Dalam beberapa capaian prestasi tim nasional Indonesia yang kita anggap berhasil, misalnya semifinal Asian Games 54, Asian Games 58 juga kita masuk semifinal. Kemudian playoff Olimpiade tahun 76. Itu tinggal playoff kita. Satu kali lagi ngalahkan Korea Utara, kita lolos. Kemudian juara subgrup Piala Dunia tahun 86. SEA Games tahun 87 dan terakhir kita juara SEA Games 91. Kalau kita lihat pertandingan-pertandingan sebelum mencapai prestasi itu, kita ternyata tidak pernah bertanding melawan tim-tim yang 3 atau 4 kali lipat lebih baik dari Indonesia. Jadi argumen bahwa ini akan meningkatkan prestasi itu paling tidak sejarah membuktikan tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Karena uji coba itu kan hanya level 3 untuk prestasi timnas. Kalau Mas Arief tadi bilang katanya Korea Utara, Korea Selatan uji coba ke Eropa, itu kan ada prakondisi yang menarik. Korea Selatan, negara-negara maju umumnya memanfaatkan betul kalender pertandingan internasional. FIFA sudah merilisnya dalam 1 tahun. Federasi kemudian menentukan timnas akan bertanding dengan mana, dengan sekian analisis kenapa harus bertanding dengan ini, dengan itu, dan dengan ini. Kalau kita melihat dengan Arsenal, Chelsea, kan bukan kita yang memilih, bukan coach sebagai pelatih timnas yang menentukan relevansinya dengan tim ini apa, tapi memang disodorkan. Jadi bukan berdasarkan kebutuhan. Setahu saya tidak pernah dalam 20 tahun terakhir Indonesia memanfaatkan kalender pertandingan internasional yang dirilis oleh FIFA. Coach Jackson, dari segi pelatih, kalau tadi apakah memang merasa terbebani atau justru malah sama sekali tidak ada manfaat atau apa yang dirasakan? Ada manfaatnya meskipun kecil ya, karena level permainan kita sangat berbeda. Saya kasih satu pengalaman waktu Indonesia lawan Uruguay. Indonesia kalah 7-1, Boas cetak gol. Begitu Boas pulang ke Jayapura untuk latihan dengan kami, saya bikin sebuah classroom dengan pemain. Saya minta Boas kasih pengalaman dia. Dia sampaikan bahwa dalam level internasional itu jarang sekali pemain asing menangani bola lama. Mereka 1-2 sentuhan, mobilitas, hal-hal kecil itu kita sebagai pelatih kita bisa dapat. Kemarin lawan Arsenal, kita dalam evaluasi kita sampaikan kepada pemain perbedaan pola bermain Arsenal. Misalnya masing-masing klub punya filosofi ya. Kita dalam dunia kepelatihan kita bilang filosofi klub atau negara. Dan mereka punya pola permainan yang di mata saya sangat sulit untuk pemain Indonesia membaca, karena mereka punya pola bermain di mana pemain yang tanpa bola itu yang menjadi orang yang lebih berbahaya. Dan kebetulan kita pemain Indonesia itu cenderung fokus kepada pemain yang pegang bola, karena di Indonesia itu pemain yang paling hebat adalah pemain yang bisa melewati 1, 2, 3 orang. Tadi sempat Zain katakan bahwa sesungguhnya akan lebih efektif kalau kemudian melawannya bukan tim yang 3 atau 4 kali, tetapi mungkin analogi 1-2 level di atasnya. Anda setuju dengan itu? Kalau saya sebenarnya ada baiknya kita menghadapi lawan seperti Chelsea, Liverpool, Arsenal, Belanda. Cuma ya itu tadi,
kita harus lebih teratur. Misalnya dalam 1 tahun, katakanlah kita menghadapi sekitar 4 atau 5 klub yang levelnya tinggi, supaya kita merasakan seperti apa level yang sesungguhnya sepak bola seperti apa. Tapi lebih teratur, ya. Ada sebuah fluktuasi level permainan dalam uji coba. Karena mau tidak mau juga kita tidak mau berada dalam level Asia Tenggara saja. Kita mau meningkatkan level kita. Untuk kita meningkatkan level, kita harus menghadapi lawan yang lebih kuat. Cuma ya harus teratur itu. Sudah banyak hal yang kita bahas tentang sepak bola, mulai dari hikayat hingga bersih-bersih bola dari para mafia. Ada banyak pihak yang turut serta, pemain, pelatih, perangkat pertandingan, pemilik klub, federasi, supporter, promotor, dan tentu saja peran Kementerian Pemuda dan Olahraga. Apakah betul kita serius bersih-bersih melawan mafia? Apakah semua pihak mau menjaga agar tak berhenti sekedar euforia semata? Akankah tiba saatnya sepak bola di Indonesia dimainkan dengan riang gembira tapi mendatangkan prestasi? Atau malah bertubi skandal dan tanpa ada satupun hal yang membanggakan? Sengkarut sepak bola negeri ini memasuki babak baru setelah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Timur memenangkan gugatan PSSI 14 Juli lalu. Sebelumnya, PSSI menggugat surat keputusan Kemenpora yang memberikan sanksi administratif terhadap PSSI yang berujung pada sanksi FIFA. Atas keputusan itu, Kemenpora langsung melakukan banding. Perseteruan Kemenpora dan PSSI masih terus berbuntut panjang. Kemenpora hingga kini tidak mengakui PSSI di bawah kepengurusan Lanyala. Hal itu dibuktikan ketika Kemenpora justru mengundang Ketua PSSI 2011-2015 Johar Arifin. Pertemuan ini dilakukan karena Kemenpora diberi tenggat hingga 23 Juni oleh DPR untuk bertemu PSSI. Dampak dari pertemuan itu, Johar Arifin diberhentikan dengan tidak hormat dari kepengurusan PSSI. Menjatuhkan hukuman kepada Profesor Dr. Insinyur Johar Arifin Hussein atas pelanggaran kode etik PSSI berupa larangan beraktivitas dalam kegiatan yang terkait dengan sepak bola di lingkungan PSSI, AFC, dan FIFA seumur hidup terhitung sejak tanggal 8 Juli 2015. Tak hanya soal polemik kepengurusan PSSI, sepak bola negeri ini juga masih berkutat pada skandal pengaturan skor yang kembali ramai diperbincangkan. Skandal yang mencoreng wajah sepak bola pasca beredarnya rekaman dugaan pengaturan skor tim Indonesia di SEA Games Singapura beberapa waktu lalu. Adalah BS yang membongkarnya melalui rekaman percakapan dengan seorang bandar judi di Malaysia. Rekaman dan sejumlah bukti lainnya kemudian dilaporkan oleh tim advokasi LBH ke Barreskrim Mabes Polri. Hari pertama kami melaporkan dan kami langsung konversi pers di Blok M, itu sudah kami tampilkan tanda terima laporannya. Dan kami sudah juga tunjukkan kepada teman-teman semua tanda terima laporannya di berbagai kesempatan. Jadi tuduhan itu tuduhannya tidak benar. Kami bisa buktikan dengan mudah. Dan juga beberapa pengakuan statement dari Kapolri, dari Buas juga sudah mengindikasikan mereka menerima laporan. Itu yang saya pikir nggak tahu tuduhan mereka dari mana. Bola terus menggelinding. Pengakuan demi pengakuan soal atur-mengatur skor bermunculan. Ada pelatih dan pemain yang terang-terangan mengaku pernah disuap dan menceritakan bagaimana modus mafia yang menjadi penentu pertandingan. Janji untuk melaporkan kasus pengaturan skor ke polisi sebenarnya sudah digaungkan sejak lama oleh PSSI. Namun hingga kini kepolisian mengaku belum pernah menerima laporan dari induk organisasi sepak bola seluruh Indonesia tersebut. Pengaturan skor dengan menggunakan IT begitu itu memang tugas dari cybercrime yang ada di Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus. Tapi tadi saya koordinasi dengan Kepala Biro Operasi kita, Korbinops.
Katanya belum ada laporan tentang pengaturan skor. Janji itu kembali dilontarkan PSSI ketika muncul kembali pengakuan dari perangkat pertandingan soal skandal pengaturan skor. Selain mengirim surat ke kepolisian, PSSI juga akan memeriksa saksi-saksi yang sudah berbicara ke publik. Investigasi mengenai data-data yang sempat dilontarkan di beberapa media, termasuk di acara Metro waktu itu, kita tindak lanjuti dengan PT Liga Indonesia. Kita lihat apakah yang disebutkan oleh beberapa narasumber di acara tersebut itu memang betul adanya. Dari sisi pertandingannya, dari sisi skornya, apakah memang betul skornya seperti itu. Dan mungkin lebih jauh lagi kita akan tindak lanjuti dengan pemanggilan dari narasumber-narasumber yang memang mengakui adanya match fixing tersebut dan juga katanya terlibat dalam match fixing tadi. Pintu untuk memberantas mafia bola telah terbuka lebar. Ini menjadi momentum untuk memerangi mafia bola yang selama puluhan tahun menggerogoti kompetisi sepak bola kita. Saya mendapat keluhan yang luar biasa bahwa momentum ini jadi oleh sebagian besar pesepak bola kita dijadikan sebagai momentum untuk melihat bahwa ke depan tidak boleh terulang lagi pemain yang tidak mendapat haknya secara penuh. Pelatih juga begitu. Kemudian perangkat pertandingan juga begitu, termasuk para wasit. Karenanya ke depan syarat-syarat ini harus dipenuhi oleh federasi sehingga kita, pemerintah dengan segala kewenangan fasilitasinya itu kita ingin memberikan yang lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Maju ke kancah dunia lah gitu. Kalau bisa jadi juara dunia kok. Indonesia jadi juara Asia lah palingan. Diperhatiin, terus atlet-atlet juga makin diperhatiin sama pemerintah. Harapan aku sih untuk sepak bola Indonesia ya semoga masalah-masalah yang ada di PSSI dan Menpora bisa segera selesai. Terus ya jadi sepak bola kita bisa berprestasi lagi. PSSI juga bisa menyelesaikan segala masalah yang telah terjadi dalam persepak bola Indonesia. Semoga juga anak-anak muda Indonesia yang berbakat di sepak bola bisa menjadi pemain-pemain yang tumbuh dan mengharumkan nama baik Indonesia di kancah dunia. Amin. Demi sepak bola kita tak berhenti berusaha. Meski persoalan terus berulang dan masalah itu-itu saja yang datang. Dari minimnya prestasi, kompetisi yang dimanipulasi hingga konflik bertahun-tahun tanpa solusi. Padahal negeri ini negeri bola sejak lahir. Hikayat bercerita tentang sepak bola di kaki bapak bangsa yang mahir. Mari kembali melihat sepak bola sebagai olahraga yang menggembirakan. Tentang sukacita di lapangan serta tangis dan tawa supporter melihat klub kesayangan. Kecintaan yang mestinya dirawat dan mendatangkan kebanggaan. Karena sepak bola sejatinya alat pemersatu. Demi sepak bola sudah waktunya kita tegas memangkas benalu.